Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bukang Putri. Kali ini saya akan menyampaikan materi Kadi 1, kelanjutan dari pertumbuhan dan perkembangan pada pertumbuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sama dengan tumbuhan, yang dinamakan dengan pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran tubuh yang disebabkan oleh bertambahnya volume sel dan pembelahan sel. Hewan, kali ini kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kita kelompokkan jadi dua, itu ada hewan yang unisel ini dan hewan multisel. Pada hewan unisel itu hewan yang hanya terdiri atas satu sel, sedangkan multisel itu hewan yang terdiri atas banyak sel. Pada hewan unisel, tujuan dari pertumbuhan dan perkembangannya adalah untuk memperbanyak diri dan melestarikan jenis. Sedangkan untuk multisel ini tujuannya adalah untuk pertumbuhan, perkembangan, dan regenerasi. Berikut macam-macam cara atau proses reproduksi pada hewan. Yang pertama adalah secara aseksual. Dan yang kedua adalah secara seksual. Yang aseksual itu tanpa pembuahan, artinya tidak ada peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, ini terjadi pada mikroorganisme. Sedangkan yang secara seksual itu didahului dengan fertilisasi atau pembuahan, yaitu meleburnya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ini terjadi pada hewan dan manusia. Berikut tahapan proses reproduksi seksual itu didahului dengan fertilisasi, yaitu pembuahan sel telur oleh sperma dan terbentuk sigut. Selanjutnya sigut akan mengalami tahapan embrio, yaitu bertemunya, menyatunya kromosom yang ada pada ovum dan kromosom yang ada pada sperma. Ini nantinya akan membentuk sigut. Selanjutnya sigut akan mengalami 4 fase. Yang pertama, morula. Sel sigut akan membelah secara biner terus menerus. Sedangkan blastula, ini fase kedua adalah blastula, itu membentuk rongga blastosul. Sedangkan yang ketiga, gastrula, ini membentuk 3 lapisan. Setelah membentuk 3 lapisan, ada ektoderm, mesoderm, endoderm, maka akan mengalami organogenesis, yaitu pembentukan organ. Berikutnya tahapan pasca embrio. Untuk hewan kita bagi menjadi 3. Ada yang ovipar, ada ovovivipar, ada vivipar. Untuk ovipar itu di dalam telur embrionya belum sempurna. Jadi hewan-hewan yang bertelur dan embrionya belum sempurna ini akan mengalami pengeraman oleh induk. Dirami dulu
Contohnya pada ayam dan burung. Itu setelah telur menetas, telur keluar, maka akan dierami dulu. Kemudian yang kedua, ovovivipar, itu embrio di dalam telurnya sudah sempurna, sehingga kalau induk betina itu mengeluarkan telur menetas, itu boleh ditinggal, tidak usah dierami. Contoh pada reptil, pada cicak, pada ular, pada kadal, itu adalah ovovivipar. Sedangkan yang ketiga ini adalah kelompok vivipar, yaitu embrionya sempurna dulu di dalam rahim, setelah itu baru keluar berupa janin. Nih, untuk hewan, jadi kalau untuk mamalia itu istilahnya melahirkan. Sedangkan untuk hewan tertentu akan ada yang mengalami regenerasi, metamorfosis, dan metagenesis. Berikut akan kami berikan contoh hewan-hewan yang mengalami ketiga hal ini. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ada dua, faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam adalah gen dan hormon, sedangkan faktor luar makanan dan aktivitas individu tersebut. Berikut adalah contoh hewan yang mengalami regenerasi. Ini kami beri contoh cicak. Jika cicak mengalami pemutusan ekor, entah karena berkelahi atau kecelakaan, maka akan muncul ekor baru secara proporsional. Selanjutnya, contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Ini ada sempurna, ada tidak sempurna. Yang sempurna ini terjadi pada kupu, dimulai dari telur menjadi larva, menjadi kepompong, dan menjadi individu muda, selanjutnya menjadi individu dewasa. Sedangkan yang tidak sempurna ini belalang, bertelur, menetas sudah jadi individu sempurna, tapi ukurannya masih kecil, kemudian tumbuh secara proporsional. Jadi bedanya adalah yang sempurna ada fase larva, ada fase pupa, sedangkan pada yang tidak sempurna tidak mengalami fase larva dan fase pupa. Yang ketiga, contoh hewan yang mengalami metagenesis. Di sini kami ambil Aurelia atau ubur-ubur. Kalau kalian suka melihat film SpongeBob, maka akan sering ketemu ini. Ya. Jadi si Aurelia jantan menghasilkan sperma, Aurelia betina menghasilkan ovum. Jika ovum dibuai oleh sperma, maka akan terbentuk sigut. Selanjutnya sigut akan mengalami proses pembelahan, membentuk morula, membentuk blastula, membentuk gastrula. Selanjutnya terjadi organogenesis yang disebut planula. Planula kemudian akan berenang ke dasar air dan menetap. Setelah menetap, dia akan bercabang, tumbuh tunas-tunas. Nah, tunas yang paling atas ini adalah individu muda. Maka kalau dia sudah sempurna, dia akan lepas dan berenang lagi. Nah, cara hidup Aurelia ini ada dua macam. Jadi yang pertama ini secara medusa, bebas. Cara medusa bebas, berenang-renang. Tapi kalau sudah nempel, ini namanya polip. Ya, cara hidup secara polip. Nah, sedangkan yang dinamakan metagenesis ini adalah dari mulai individu jantan betina mengalami pembuahan. Setelah membentuk planula menetap, dia akan mengalami pembuahan
perkembangan secara aseksual. Yang medusa secara seksual, yang polip secara aseksual. Ya, jadi saya ulangi, yang hidup secara medusa bebas ini reproduksinya secara generatif atau seksual, sedangkan yang polip menetap ini secara aseksual. Karena pergiliran ini maka disebut metagenesis. Demikian anak-anak pertemuan kita kali ini melengkapi pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.